Perkenalkan, saya Desi Rahelia Syagian sebagai Miss Asia Pacific International Indonesia 2024. Kali ini kita akan berbincang-bincang santai. Tentunya saya tinggal sendiri dong kalau udah namanya berbincang. Dan kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Bagaimana beliau adalah sangat menginspirasi saya juga. Apalagi beliau akan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Alumni apa yo? Pasti udah penasaran gak sih? Nah, kita udah ada kedatangan Bapak Adarta Ongko Saputra. Kali ini beliau sebagai calon Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Prasetya Mulia di tahun 2025 sampai 2029. Wah, hai Bapak, selamat pagi. Terima kasih, senang sekali. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya juga senang sekali loh bisa ketemu dan ngobrol santai nih pastinya dengan Bapak Adarta. Nah, Bapak, kita nih sebelum kita lebih inti banget kan ini kita lebih santai kali ya Pak ya. Santai banget. Nah, tentunya pasti orang-orang mungkin ada yang kenal Bapak atau mungkin ada yang belum kenal nih sama Bapak. Apakah saya boleh tahu nih Pak, kalau dari Bapak dulu Bapak bagaimana pendidikannya? Maksudnya latar belakang pendidikan Bapak sebagai alumni di Universitas Prasetya Mulia. Mungkin boleh cerita sedikit kali Pak, atau cerita singkat atau cerita banyak. Itu boleh terserah ke Bapaknya bagaimana. Oke, ya sebelum saya sampai ke Prasetya Mulia tentu saja melalui beberapa pendidikan pendidikan menengah tinggi sampai ke universitas. Saya alumni juga dari Universitas Trisakti. Dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Trisakti. Saya selesai tahun 80. Udah lahir belum? Saya belum lahir itu Bapak. Kebetulan bahkan orang tua saya kayaknya belum nikah juga di situ. Oke, jadi melalui Universitas Trisakti saya lulus di Teknik Sipil, lalu ada beberapa institusi program-program sampai akhirnya saya menemukan Prasetya Mulia. Itu di tahun 84. 84 tahun Bapak. 84. Jadi udah cukup lama. Saya lulus tahun 87. 87. Di situ saya juga belum lahir, Bapak. Ya, udah cukup lama. Jadi di Prasetya Mulia cukup akrab lah dengan saya, baik para alumni maupun dari alma mater. Kita bersama-sama bergandengan tangan kurang lebih 40 tahun. 40 tahun Bapak, wow. Lama sekali ya Bapak ya? Lama sekali. Waduh, dah kalau begitu, itu Bapak dulu menempuh pendidikan sarjana atau prasarjana? Pasca sarjananya ya Pak ya? Berarti itu di tahun terakhirnya 87 saya keluar dari Prasetya Mulia. Wow. Nah, kalau begitu setelah keluar dari, maksudnya sudah menjadi alumni, udah lulus nih dari Universitas Prasetya Mulia, pasti Bapak akan udah mulai mencari pekerjaan, atau mungkin pekerjaan awalnya dulu bagaimana Pak? Biasanya memang itu ada baiknya ya, kalau masuk Prasetya Mulia khususnya S2, itu sebaiknya sudah punya pekerjaan. Betul. Ada. Nah, kebetulan saya masuk, saya sudah memiliki pekerjaan, bahkan sudah mendekati ke persiapan untuk punya usaha sendiri. Kalau boleh tahu usahanya apa itu Bapak? Tahun 84 saya mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran. Pelayaran. Kapal. Baik. Lalu juga industri logistik sampai hari ini, sampai sekarang. Sampai sekarang Sampai Bapak? sekarang ya. Jadi perusahaannya sudah berusia 41 tahun. 41 tahun Bapak. Lebih tua ya daripada. Yang menarik sekali, nama perusahaan saya itu mengambil nama anak saya. Jadi anak saya waktu usia 1 tahun, saya memberikan hadiah kepada beliau ini perusahaannya, sehingga nama anak saya itu dipakai nama perusahaan. Nah, di nama perusahaan tersebut. Namanya Aditya Arya Prawira. Kalau disingkat? Atau saya boleh mencalonkan juga Bapak untuk nama saya lupa, anak saya itu juga alumni Prasetya Mulia. Alumni juga? Jadi berarti Aditya udah turun-temurun ya? Ya, Aditya ini juga alumni Prasetya Mulia. Nah, ini juga mengharapkan alumni yang lain, anak-anaknya semua
anak cucunya diborong lah, borong dibawa semua ke situ ya Pak ya. Mulia. Karena udah dari orang tua juga ya merasakan dan nyamannya juga di Universitas Prasetya Mulia sehingga diturun-temurunkan lah ke anak-anak. Luar biasa. Hal ini nih yang patut dicontoh ya Bapak ya. Ini ingin saya sampaikan kepada alumni semua ya, dari Sabang sampai Merauke maupun di luar negeri. Ayo, kalau ada di luar negeri, ayo dong pulang. Betul. Ayo pulang. Kita bantu Prasetya Mulia, atau kita bimbing, atau kita bawa Prasetya Mulia ke luar negeri. Ke luar negeri, benar-benar. Bahkan bukan hanya anak-anak Indonesia yang ke luar negeri aja, maksudnya anak yang luar negeri aja pun, orang-orang luar negeri bisa masuk. Kita ajak masuk Prasetya Mulia. Luar biasa. itu supaya ingin meningkatkan kualitasnya lagi ya Pak ya. Karena sekarang dengan sendirinya otomatis ya. Baik, berarti kualitasnya memang udah nggak main-main lagi nih. Udah memang kalau dibilang udah bisa kita bawa ke go internasional gitu ya Pak ya. Karena gini, kalau kita pergi ke luar negeri, udah nggak usah jauh-jauh, tetangga kita paling dekat, misalnya ke Singapura gitu. Iya, betul. Mungkin kita tanya Prasetya Mulia, nggak ada yang kenal. Atau misalnya generasi yang milenial lah ya, atau generasi yang baru. Apa itu Prasetya Mulia? Bingung dia. Nah, inilah sekarang ini saatnya kita memperkenalkan Prasetya Mulia ke luar negeri. Ke luar negeri. Ya. Bahkan orang yang bule-bule pun bisa ke sekolah kuliah di situ ya Bapak ya. Kalau bisa. Iya, kalau bisa, tapi seharusnya bisa ya Bapak ya. Harusnya bisa. Karena di sana juga bilu. Nah, ini yang menjadi kekuatan kita itu adalah alumninya. Karena nggak mungkin kan rektor, dosen jalan-jalan keliling ke luar negeri. Kan nggak mungkin. Betul. Tetapi alumni ada di luar negeri. Kenapa kita tidak menjadikan mereka duta kita? Banyak alumni kita di Amerika, Eropa, banyak. Kita bisa pakai mereka menjadi duta-duta kita. Jadi duta kampus Prasetya Mulia gitu ya Pak ya? Nggak mungkin suruh rektornya jalan ke Eropa, kasihan dia. Betul. Wah, luar biasa. Nah, kalau begitu Pak, ini kan kita lihat Bapak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni. Nah, apa nih Pak motivasi Bapak sehingga Bapak ada kepikiran untuk mencalonkan diri sebagai calon Ketua Umum ini? Oke, ada 3 hal yang saya lihat ya. Pertama, saya ingin membantu alumni alma mater saya Prasetya Mulia. Itu cita-cita saya lah. Karena selama ini hanya hura-hura. Ini saatnya kita ingin membantu secara serius untuk membantu universitas. Itu satu. Jadi kita ingin supaya universitasnya makin kuat, strong ya, memiliki yang tadi saya sampaikan bahwa sebuah universitas tidak akan dikenal kalau tidak melalui alumninya gitu ya Pak ya. Jadi sebuah institusi ini hanya bisa terkenal karena alumninya. Tapi kalau alumninya nggak bisa memperkenalkan universitas atau memberikan dampak buruk ke masyarakat, nanti orang semua bilang universitasnya jelek karena alumninya jelek. Nah, bagaimana caranya memberdayakan alumni supaya universitasnya terkenal? Itu yang pertama. Kedua, kita lihat bahwa negara kita ini tidak sedang baik-baik saja. Waduh. Gimana? Kenapa itu Pak? Boleh diceritakan dulu Pak? Ya betul, ini kenyataan yang ada. Bukan hanya negara kita, tapi seluruh dunia mengalami krisis yang cukup serius. Kalau menurut saya dalam durasi 5-10 tahun kita berada di dalam sebuah situasi di mana ekonomi, sosial, budaya kita akan mengalami tekanan cukup berat. Untuk itu saya mengharapkan melalui nanti alumni-alumni kita ini memberdayakan alumni. Itu tadi, satu, ya amit-amit berapa banyak orang yang di PHK. Yes, betul. Lagi banyak ya Pak, lagi viral di mana-mana. Lagi viral di mana-mana ya. Benar. Berapa banyak orang itu di PHK. Nah, kita bisa memberikan kontribusi ya bersama supaya jangan sampai alumni kita juga mengalami kesulitan. Itu harus kolaborasi supaya mereka mempunyai kekuatan untuk bisa menampung tenaga kerja, khususnya alumni yang lain atau mahasiswa yang baru lulus. Jadi mahasiswa lulus, dia sudah ada lapangan pekerjaan. Dia tidak usah khawatir harus keliling-keliling cari. Itu bisa dan hanya bisa kalau ada kerjasama alumni.
Bayangkan aja kita punya alumni ribuan loh, angka saya tidak tahu. Kalau misalnya satu orang itu bisa 5 orang aja, atau jangan banyak-banyak, satu orang aja, udah berapa ribu lapangan pekerjaan yang disediakan. Jadi itu tujuan saya. Jadi supaya kita bisa berkontribusi membangun bangsa dan negara kita melalui usaha yang kecil, yaitu menampung tenaga kerja. Betul. Okay. Dari hal yang kecil bisa berdampak besar gitu ya Pak ya. Ya. Wow. Nah ini poin keduanya. Poin ketiga ini lebih penting. Waduh, apa itu Bapak? Kalau saya ketemu yuk, apa yang bisa dijadi? Mungkin bisa ada business opportunity. Baik. Karena saya berprinsip bahwa bisnis itu dimulai dari pertemanan. Relasi ya Bapak ya? Relasi. Betul. Ya. Kalau kita tidak ada teman, lupakan saja bisnisnya. Tapi kita ada teman, kita ada friend, nah, disitulah cikal bakal sebuah bisnis itu diciptakan. Jadi kalau kita bisa berteman, itu number one. Ya nanti modal dan lain-lain itu menyusul lah ya. Tapi yang pertama adalah teman. Nah, oleh karena itu saya ingin, ya tadi disampaikan kenapa saya mau untuk menjadi ketua alumni. Saya akan mencoba mengkolaborasikan seluruh alumni. Ayo dong, mari kita sama-sama. Misalnya kayak kita sekarang, saya tukang cetak misalnya. Ini ada orang yang perlu jasa percetakan. Kenapa harus cari orang lain? Kita ada. Atau misalnya saya sendiri pribadi punya jasa logistik, jadi mau cari logistik, ngapain jauh-jauh? Kalau ada Bapak sendiri juga bagian dari logistik gitu ya? Iya, gitu. Sehingga ini diperlukan. Nah, nanti di dalam program kerja saya pasti ada namanya digitalisasi. Ya, atau sekarang sudah dikenal dengan AI atau apa. Betul. Ini mempercepat. Ya, digitalisasi data alumni. Ini kerjanya apa, kita kelompokin, ini kerjanya apa. Gitu. Wow, luar biasa 3 poin itu ternyata yang membuat Bapak ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum ya Pak ya. Ya. Wow, itu bukan main-main, tapi memang udah ada kepikiran yang dimana Bapak ingin meningkatkan, apalagi banyak memperkenalkan Universitas Prasetya Mulia ke khalayak. Prasetya Mulia namanya cantik sekali. Yes, betul. Semua untuk di Indonesia sudah cukup terkenal. Wow. Sayang dia belum go internasional. Mungkin dari Bapak sebagai mencalonkan diri, itu yang bisa makin meningkatkan motivasi lagi ya Bapak, supaya ingin go public lagi, bahkan kayak kita bilang tadi, go internasional. Saya ada sebuah ide, saya sebut itu namanya reciprocal. Saya ini suka main golf ya. Oh, Bapak suka main golf? Suka main golf. Saya misalnya member saya di SICC di Singapura. Saya bisa main di beberapa lapangan di Indonesia. Nah, istilahnya itu reciprocal. Nah, saya memberikan nama reciprocal. Jadi contohnya, misalnya Indonesia Prasetya Mulia dengan cita-cita saya itu bisa ke Tsinghua University itu di Beijing. Di Beijing. Nah, atau mungkin kita bisa dengan Cambridge di London. Jadi dia bisa 2 tahun di Prasetya Mulia, lanjut tahun berikutnya untuk mencapai stratanya berada di Cambridge, di London atau di Beijing. Jadi dia lulus dengan satu title, satu sarjana, tapi 2 universitas yang bawa dia. Wah, itu keren banget, keren banget. Tapi sebaliknya juga mereka dari sana juga bisa datang di sini. Jadi misalnya di Cambridge, di London dia 2 tahun, dia bisa sekolah di Prasetya Mulia untuk mencapai lulusan sarjananya. Saya rasa ini bisa terjadi. Dan di sini kita bukan saja universitas dengan universitas, tetapi negara dengan negara. Sehingga kita bisa menciptakan perdamaian dunia. Betul. Karena semuanya udah teman. Jadi teman, jadi relasi ya Pak, networking ya jadi Pak. Jadi relasi. Nah, kan tadi kita juga udah mendengar melalui dari yang tadi Bapak bilang motivasi Bapak mencalonkan diri. Selain motivasi nih Pak, pasti tentunya sebagai calon ketua umum pasti punya dong ya Pak namanya program kerja. Nah, program kerja ini yang bakal menarik perhatian untuk bisa ngelihat apa sih program pekerjaan yang Bapak ingin jalankan nanti untuk sebagai calon ketua umum di Ikatan Alumni Universitas Prasetya Mulia ini. Iya, memang kita
sudah mulai menyusun rencana. Kalau saya sendiri memang sudah memiliki satu rencana, saya sebut dengan 6 pilar. 6 pilar, 6 Bapak? pilar program, gitu. Oke, boleh ini Pak, boleh dijelaskan atau mungkin pasti yang penasaran bukan saya aja nih Pak. Ya. Pasti Pak teman-teman yang lagi nonton juga penasaran nih. Yang pertama kita tahu sekarang kita belum kuat struktur alumni. Sehingga program pertama saya itu adalah memperkuat komunitas ini, memperkuat alumni ini. Ya tentu saja misalnya memperkuat alumni ini dengan sering-sering alumni ini bikin apa? Reuni ya. Reunian ya Bapak ya? Reuni. Nanti reuni 10 orang, 100 orang, tapi bisa mempunyai domino effect, makin lama makin besar. Mungkin 5 tahun sekali bikin apa namanya? Reuni akbar gitu. Kita undang seluruh alumni di seluruh dunia kumpul di Indonesia gitu. Boleh bawa istri, suami, anak, cucu boleh. Jadi anak cucunya juga diperkenalkan itu dengan reuni. Kedua mungkin kita juga memerlukan kontribusi sosial dari alumni. Ya, kita tahu bahwa sekolah itu kan biayanya mahal. Betul. Mungkin dengan program anak asuh atau apa gitu ya, beasiswa ini bisa diciptakan. Jadi program ini, kontribusi beasiswa alumni ini harus dijadikan satu kontribusi yang solid. Misalnya dengan adanya dana abadi alumni untuk bisa menjadi satu kekuatan memberikan beasiswa buat anak-anak. Itu gitu. beasiswanya full kah Pak? Atau? Ya, harus beasiswa full. Tentu saja harus kerjasama dengan institusi, dengan Universitas Prasetya Mulia, gitu. Yang khususnya anak-anak yang berprestasi. Itu. Jadi kedua ya mungkin itu tadi pengembangan karier. Ini bisa off the record, bisa open the record. Ya ini kenyataan lah. Iya. Kalau alumni kita berada di pemerintahan, jadi menteri, jadi dirjen, jadi direktur utama BUMN, jadi direktur utama, kan lebih gampang itu. Betul. Cari duitnya, asik. Kan nggak mungkin dia nggak mau bantu alumninya. Ini harus disiapkan. Ini harus disiapkan. Career-nya harus disiapkan. Mulai dari start awal dia selesai sekolah. Jadi tidak bisa nanti siapa tahu jodoh rezeki saya jadi dirut nggak bisa. Nggak bisa. Harus dipersiapkan perjalanannya sampai jadi menteri. Kalau perlu jadi presiden. Makin naik ya Pak ya, makin naik level jadinya. Nah untuk kepentingan itu kita harus kerjasama dengan alumni. Kerjasama, betul. Saya punya pengalaman itu, tapi mungkin nanti itu kalau sudah jadi ya baru kita bicara. Yaitu mempersiapkan kandidat-kandidat kita menjadi pejabat negara, menjadi direksi-direksi. Mempersiapkannya itu apakah ada binaan gitu Pak? Harus ada binaan harus gitu ya. Makanya dianggap Universitas Prasetya Mulia sebagai kawah candra di muka lah ya. Kawah candra? Kawah candra di muka, kayak Gatot Kaca itu. Oh, baik. Jadi sebuah perusahaan akan melihat, kalau saya melihat, oh ini Prasetya Mulia, udahlah nggak usah diragukan. Udah nggak usah diragukan kapabilitasnya untuk menjadi dewan direksi. Harus dipersiapkan. Tapi kalau nggak bisa dipersiapkan, nggak bisa. Jadi kita harus sinergi dengan kampus. Harus sinergi gitu. Ya, jadi itu penting sekali, dan yang saya harapkan juga program kerja saya itu menyangkut digitalisasi alumni, digitalisasi data alumni, sehingga alumni satu dengan alumni lain itu dengan mudah bisa dikomunikasikan. Apalagi dengan adanya artificial intelligence atau AI itu mempermudah kita bisa saling bertemu. Nah, ini penting sekali. Jadi database alumni ini sangat diperlukan. Nah ini sekarang saya nggak punya. Nah, itu yang akan kita ciptakan. Gitu. Dan yang terakhir ya kita ingin supaya membangun citra baik alumni maupun citra universitas kita harus bangun, harus dibikin.
Oh, berarti bukan hanya alumninya itu, tapi ya, kampus juga ya, Pak? Kampus juga, kita harus bangun, kita harus make up. Yes, betul. Ya kayak cewek cantik gitu lah, harus make up, ya. Iya, betul. Jadi universitasnya juga harus dibangun citranya, alumninya juga. Citra alumni juga dengan kode etik lah, dengan macam-macam, segala macam, ya, terjun di masyarakat akan membuat universitas dan alumni itu kuat. Nah, citranya itu kita bangun bukan di dalam negeri aja. Tapi kita juga harus membangun seperti yang tadi awal itu, kita bangun citra kita di luar negeri. Jadi kalau orang luar negeri ya, ini yang saya alami. Kalau dia mau cari orang, ya sekarang ini mau cari direktur keuangan, sasaran utama dia ke Filipina. Ke Filipina, Bapak? Nah, kenapa kalau Bapak ke Filipina? Nah itu dia citranya. Kalau orang Filipina itu alumninya di sana itu jago keuangan. Jadi itu sudah citra yang ditanamkan di Filipina, di pengusaha. Oh, di pengusaha. Kalau misalnya rumah sakit gitu, saya mau dokter-dokter, itu biasanya di Malaysia. India. Oh bukan Iya, Malaysia, dokter-dokter India itu luar biasa gitu. Kenapa di Indonesia nggak ada dokter-dokter yang mampu berbicara di luar negeri? Kita kekurangan dokter malah. Itu kira-kira. Jadi membangun citra ini juga program kerja saya yang salah satu program kerja Bapak gitu ya Pak? Untuk membangun citra Prastia Mulia dan alumni IKA Prama ini memerlukan dukungan dari seluruh alumni. Ayo kita sama-sama, jangan saya sendiri nggak kuat. Iya benar. Ya, itu dia kira-kira. Wow, ternyata 6 pilar ini bukan main-main ya Bapak ya. 6 pilar program kerja ini yang bakal Bapak nanti bisa jalankan bersama-sama, bukan hanya dari gerakan dari Bapak aja, tapi mengajak seluruh alumni juga untuk bergabung, sama-sama membangun, namanya membangun kualitasnya juga, membangun brandingnya dari Universitas Prasetya Mulia tersebut ya Bapak. Luar biasa. Pak, tapi kalau menurut Bapak nih, dari 6 ini apakah ada kendala mungkin? Oh pasti ada kendala. Kendalanya pasti, apa itu Bapak? Kendala itu yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi. Misalnya contoh, kita ribuan loh alumni. Gimana saya bisa tahu alumni itu untuk memberikan program saya ke dia? Ini adalah kendala pertama. Oke. Nah, kedua, kalau kita sudah tahu alumni dengan alumni, mau nggak dia menerima apa yang ide-ide kita? Belum tentu. Saya sudah terlalu sibuk, saya sudah jadi orang top, saya sudah jadi profesional yang sangat sibuk. Buat apa saya mesti ngurusi alumni yang belum tentu berguna bagi saya? Betul. Nah, kegunaan alumni ini yang harus ditanamkan. Bukan masalah networking, tapi masalah membangun negara. Siapa yang ingin dengar suara saya itu, dia harus ikut untuk membangun negara. Jadi kita bukan hanya membangun Prasetya Mulia. Oke, Prasetya Mulia dan alumni adalah sarana kita untuk membangun negara dan bangsa kita. Betul. Nah, ini kendala yang tidak mudah. Sehingga komunikasinya, kemauan mereka menciptakan. Karena ini loh, kalau kita bilang oke, mau reuni atau kumpul-kumpul, bosen dia. Betul, karena kalau dibilang kalau kita dengar ikatan alumni paling reuni biasa gitu ya Bapak ya. Paling ketemu biasa gitu. Betul. Tapi kalau ada manfaat, ada gunanya, kita bertemu, nggak usah dicari, dia datang sendiri. Dia datang sendiri. Ya, tadi kita misalnya membuka lapangan pekerjaan, percaya sama saya, nanti yang datang banyak. Nah, itu kira-kira kendalanya. Oke, luar biasa. Berarti kendala ini yang mungkin saat ini kali ya Pak ya. Tapi nanti kalau Bapak sebagai ketua umumnya, kita berharapnya ini kendala diminimalisir ini Pak. Betul. Wow. Nah tapi Mbak, kalau menurut dari program kerja tersebut, bagaimana nih kalau kita kan tadi pembahasannya ada yang pertama itu adalah penguatan komunitas IKA Prama. Nah kalau dari Bapak, bagaimana membawa IKA Prama ini lebih luas? Atau organisasi ini lebih luas, banyak dikenal orang, sehingga ini bisa berdampak baik nantinya ke IKA Prama, baik itu secara alumni maupun publik, bahkan bukan publik doang, bahkan ke internasionalnya nanti. Bagaimana nih Pak menurut Bapak? Saya rasa itu memang juga menjadi satu hal yang penting. Betul. Hal yang penting. Begini, kalau kita bicara secara jujur,
tidak mungkin hal ini dikerjakan sendiri-sendiri. Betul. Dampaknya tidak luas gitu. Tapi kita akan membuat seperti bola salju atau sesuatu domino effect yang mulai dari kecil besar. Tidak mungkin langsung semuanya bisa. Tapi dari yang kecil. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Sedikit-sedikit lama-lama membukit. Betul ya Pak ya? Itu satu. Ya, kedua, ya untuk melaksanakan ini itu quote unquote perlu dana. Oh iya. Sehingga institusi atau alumni ini suka tidak suka harus memiliki sebuah persiapan. Betul. Jadi persiapan dana. Nggak usah jauh-jauh. Kita mau mengkomunikasikan dengan luar negeri, promosi di luar negeri misalnya. Oke, bikin student fair atau university fair, ikut di luar negeri. Mau sewa booth aja udah berapa, orang yang kerja berapa. Jadi ya, realistis aja ya Pak ya. Maksudnya ya kita semua namanya kalau mau buat event itu pasti namanya ada perlu dana. Ya itu. Betul. Apapun itu ya Bapak. Juga pasti perlu dana. Betul. Memang dana itu enggak segala-galanya, tapi segala-galanya perlu dana. Katanya. Bener. Itu kira-kira lah. Oke, Pak, ini closingnya kita mungkin ya Bapak ya. Lebih tepatnya saya ingin lebih tahu nih Pak, apa yang membedakan ikatan alumni di Universitas Prasetya Mulia ini dengan ikatan alumni yang di universitas lain Bapak? Di luar? Di negeri kita ini, di Indonesia ini. Di Indonesia, oke. Saya bisa bagi tiga kelompok ya. Universitas di Indonesia, khususnya universitas yang cukup kuat ya, universitas negeri cukup kuat. Mereka memang program alumni sudah ada, sehingga yang tadi kita bilang itu penempatan ya, kita ini boleh dibilang confident tapi ya udah jadi rahasia umum lah. Ya toh, siapapun yang jadi direktur atau jadi menteri itu anak buahnya pasti sealumni dia. Itu tadi, nggak mungkin enggak ya, itu satu. Jadi sehingga perbedaannya, kalau Prasetya Mulia tidak memiliki bargaining power, kekuatan di sini, ya kalah dia dengan alumni yang lain yang sudah mempersiapkan diri. Yang kedua, di Prasetya Mulia ini kita mulai dengan S2. Sekarang sudah punya S1. Sebetulnya yang lebih mudah itu kalau mulai dari S1. Betul. Karena kalau ke S2, seperti saya dari Trisakti, aku mau bela Trisakti atau mau bela Prasetya Mulia ini ya. Jadi terjadi dua, tapi ini bisa disinkronisasi, malah lebih baik. Jadi misalnya dia alumni dari UGM atau ITB, S2-nya di Prasetya Mulia, tentu dia bisa mengkomunikasikan. Gitu. Dan yang ketiga ini yang lebih penting lagi, itu alumni ini perlu keberlanjutan. Jadi ini yang kita belum memiliki, sehingga bedanya dengan alumni ikatan alumni dari universitas yang sudah kuat, mereka memiliki satu kegiatan program yang berkelanjutan. Nah, di Prasetya Mulia sudah ada satu, golf. Nah, ini tadi ya, Pak, saya puji, namanya PGPM, Persatuan Golf Prasetya Mulia. Itu sudah ada, Pak? Itu sudah berusia 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Jadi ada keterlanjutan. Nah, ini yang perlu kita bikin. Jadi ada divisi-divisi kerja yang berkelanjutan. Nah, jadi tidak hanya orang bilang ya cuma anget-anget aja, habis itu hilang gitu. Nah, ini perlu. Kira-kira begitu bedanya. Seperti itu ya Bapak ya. Wow, luar biasa. Ternyata ikatan alumni yang Bapak akan jalankan ini bukan main-main, bukan hanya sekedar ikatan alumni saja, tapi bukan hanya lebih reuni aja, tapi lebih banyak mengembangkan hal yang bisa kita kembangkan di sini ya Bapak ya. Sehingga seperti yang tadi kita bilang, meningkatkan kualitas, menaikkan branding dari Universitas Prasetya Mulia tersebut melalui dari Bapak sendiri dan bersama dengan alumni-alumni lain gitu ya. Bahkan nanti mahasiswa atau mahasiswinya pun yang udah lulus pun nggak akan yang namanya yang tadi kita bilang nganggur-nganggur ya Bapak ya. Nggak ada kata nganggur-nganggur. Itu nggak boleh kata nganggur, karena
nganggur itu menciptakan citra yang kurang bagus. Aduh, lulusan Prasetya Mulia nganggur itu betul. Citranya nggak bagus. Maka di sini nanti kita naikin gitu ya Bapak, naikin levelnya sehingga Universitas Prasetya Mulia tidak ada nono nganggur gitu ya Bapak ya. Kalau anak zaman bilangnya nono nganggur Bapak. Luar biasa sekali program kerjanya. Sama seperti hari ini ya, tadi saya awali dengan kata friend. Berteman. Saya bisa hadir di Eljon kan juga friend ya, atau teman ya. Betul. Saya harapin juga Eljon akan menjadi friend of Ika Prama. Jadi nanti di kemudian hari terus bisa bekerja sama dengan Prasetya Mulia. Kalau perlu nanti yang ada di Eljon sekolah di Prasetya Mulia. Mungkin saya Bapak Yanti. Boleh. Karena kebetulan kalau saya kan S1 udah kelar, mungkin S2 kali ya Bapak ya. S2-nya, betul. Wah, ya dengan cerita Bapak yang tadi aja saya sudah banyak berpikir nih Pak, apa saya lanjut kali ya gitu. Cuman nanti urusan nanti ya Bapak kita kan lagi bincang-bincang hal lain. Luar biasa sekali. Bapak, sebelum kita closing nih, mungkin apakah ada Bapak pesan dari Bapak mungkin sebagai calon ketua Ikatan Alumni Universitas Prasetya Mulia yang bisa nanti dilihat dan didengar sama teman-teman yang akan nonton nanti Bapak, bagaimana? Ya, silahkan. Akhir dari segalanya ya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh jajaran Akademi Prasetya Mulia. Terima kasih kepada rektor ya, para pembantu rektor, dekan. Mari kita sama-sama ya. Terima kasih juga kepada seluruh alumni-alumni yang ada, ketua alumni yang sebelumnya, ketua-ketua alumni yang lalu. Terima kasih karena sudah membawa kita ke suatu, oleh istilahnya kayak pembukaan Undang-Undang Dasar, menghantar ke gerbang pintu kemerdekaan ya. Ini menghantar ke pintu gerbang untuk Prasetya Mulia Go Internasional gitu. Dan yang terakhir juga saya mengharapkan seluruh keluarga besar ya. Jadi keluarga alumni itu bukan hanya alumni loh. Jadi keluarga besar tuh alumni dan keluarganya. Alumni dan keluarganya, saya menghimbau. Jadi alumni dan keluarganya. Jadi misalnya saya alumni Prasetya Mulia, anak saya itu saya ajak dia, kamu juga harus campaign tentang Prasetya Mulia. Ya, jadi keluarga melibatkan keluarga atau saya sebut keluarga besar alumni atau Ika Prama untuk sama-sama. Itu dampaknya luar biasa. Kalau anggaplah alumninya ada, misalnya ada 10.000 gitu, dengan keluarganya berapa? Betul. Ya, ini harapan saya yang terakhir, mengajak alumni beserta keluarganya, mari kita bangun sinergi. Luar biasa. Semoga semangat Bapak juga menebar ke saya. Apalagi semangat Bapak yang Bapak bilang tadi banyak menceritakan tentang Universitas Prasetya Mulia. Seperti saya ingin melanjut nanti Bapak. Mungkin saya bisa menghubungi Mbak Adarta langsung kali ya. Lebih banyak ngobrol tentang Universitas Prasetya Mulia, luar biasa. Baik itu teman-teman, tadi kita sudah berbincang-bincang santai dengan Bapak Adarta Ongkosa Putra, sehingga kita mari sama-sama mendoakan untuk Bapak Adarta semoga sukses dalam mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Prasetya Mulia tahun 2025 sampai 2029. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.